Indra, 300.000 saja tidak punya. Apa pantas menikahiku? Indra, kamu sudah 5 tahun belum membayar sewa. Putra, aku meninggalkanmu warisan. Halo, apakah ini Bapak Indra Prabowo? Saya manajer bank. Ayah Anda menugaskan saya. Ayahku sudah meninggal. Lebih dari 1 tahun. Kalau mau menipu, setidaknya riset dulu, dong. Tunggu sebentar, Bapak Prabowo. Ayah Anda meninggalkan Anda warisan. Taktik begini sudah sering kulihat. Baiklah, katakan saja, berapa yang harus kubayar untuk mendapatkan warisan ini? 1.000? 10.000? Anda tidak perlu membayar. Sebaliknya, Anda harus menghabiskan 1 miliar dalam 1 bulan, baru bisa mengambil 100 miliar warisan itu. Hemha. Sekarang penipuan tidak melihat target pasar? 100 miliar? Sekarang di sakuku, 200.000 rupiah pun tidak ada. Masih bisa menipuku? Dompet digital menerima 1 miliar rupiah. Jutaan, miliaran. 1 miliar. Astaga. Benar-benar 1 miliar. Hahaha. Haha, banyak sekali. Hahaha, 1 miliar. Hahaha. Aku tidak tertipu, kan? Coba transfer ke Dina Permata dulu. 100.000 rupiah untuk mencoba. Halo Ibu, tadi ada yang meneleponku, mentransfer 1 miliar. Dia juga bilang dalam sebulan, setelah menghabiskannya, aku akan mendapatkan aset 100 miliar. Apakah itu benar atau palsu? Ibu? Ayahmu adalah ketua Dewan Direksi Grup Industri Sejahtera. Dia menyembunyikannya darimu karena takut kamu jadi nakal. Mengenai 100 miliar, bukankah itu terlalu sedikit? Grup Industri Sejahtera? Apakah itu Grup Industri Sejahtera yang bernilai 100 miliar? Hahaha. Halo, Ibu. Halo. Aku jadi anak orang kaya sekarang. Haha. Halo? Tidak kusangka. Berpakaian seperti ini, aku masih bisa dikenali. Apakah ini aura, kemewahan orang kaya? 100 miliar. Tidak kusangka ayah tuaku ternyata sekaya ini. Tahun ini aku harus membakar lebih banyak uang arwah untukmu. Menghabiskan 1 miliar dalam 1 bulan, bukankah waktunya terlalu singkat? Siapa ini? Bukankah ini pacar sampah, Indra Prabowo? Dina, kamu datang. Aku punya kabar baik untukmu. Kebetulan aku juga punya kabar baik untukmu. Kita putus saja. Haha. Dina, kamu bercanda kan? Seluruh tubuhmu. Apa ada 100.000 rupiah? Cih, mana pantas untukku? Tapi aku punya 10 juta. Ah, tidak. 100 miliar. Hahaha. Indra Prabowo, karena aku mau putus denganmu, otakmu jadi bermasalah ya. 100 miliar. Kamu berani sekali membayangkannya. Tapi aku. Oh, sepertinya kamu juga mentransfer 100.000 rupiah ya. Buang pengemis, tas saya saja puluhan ribu. Jangan menghalangi. Hei. Dina, kamu sama sekali tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Hanya sebuah tas saja, kan? Kalau aku mau, aku bisa membeli seluruh gedung ini.
1 miliar? Kembalikan uangnya pada Nona Wijoyo dulu. Kak Siska. Kak Siska. Kak Siska ini juga tidak tahu cara menyembunyikannya di tempat lain. Bagaimana kalau orang jahat tahu? Bukankah aku menyuruhmu datang sore? Apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Tidak. Aku tidak datang untuk membayar sewamu. Aku datang untuk melihatmu mandi. Bukan. Aku datang untuk membayar sewamu. Keluar. Baik. Astaga. Situasi macam apa ini? Tapi ngomong-ngomong, Kak Siska lumayan besar juga. Apa yang kamu bilang besar? Tidak. Maksudku matahari hari ini cukup terik. Oh, terima kasih Kak Siska. Ada apa mencariku? Oh, benar. Aku datang hari ini untuk membayar sewamu. Kirimkan kode bayarmu padaku, aku akan transfer. Tewa, dari mana uangmu? Dari keluarga, kurasa. Bukan bermaksud mengguruimu, tapi kamu sudah dewasa, masih minta uang dari keluarga? Kamu sudah berutang sewa 5 tahun padaku, jadi tidak akan mengubah apa-apa sekarang. Bukan, Kak Siska. Kamu salah paham. Ini adalah warisan yang ayahku tinggalkan. Warisan? Pagi ini aku baru saja menerima kabar, ayahku meninggalkan untukku warisan 100 miliar. Begitu uangnya cair, aku langsung datang mencarimu. 100 miliar? 100 miliar? Kau memberitahuku begitu saja? Karena Kak Siska percaya padaku, maka aku tentu tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Kak Siska. Bukan aku mau bilang apa-apa, Indra Prabowo, kau terlalu suka bercanda, ya? Aku sebagai presiden direktur perusahaan terdaftar, bahkan tidak punya kekayaan sepertimu. Kalau kau berbohong, bisakah kau cari alasan yang lebih masuk akal? Tidak, Kak Siska. Aku tidak berbohong padamu. Aku sungguh baru menerima kabar ini pagi tadi. Aku bahkan memberikannya. Baik, Sebenarnya ada apa, Kak Siska? aku masih ada urusan di perusahaan, harus kuselesaikan. Hei, Kak Siska. Ajak, aku juga. Kita pergi bersama. Siapa tahu aku bisa membantumu. Aku tahu kau peduli padaku, tapi tidak apa-apa, aku bisa mengurusnya sendiri. Kak Siska, aku sungguh bisa membantumu. Dengar, Indra Prabowo, jika nanti ada apa-apa, biarkan aku yang mengurusnya dulu, kau jangan bicara. Indra Prabowo. Cih, apa kau tidak punya malu? Bukankah sudah kubilang dengan jelas padamu, kau sama sekali tidak pantas untukku sekarang? Jangan mimpi kosong. Lihat apa? Ini pacar baruku, Tuan Muda Kevin Wiratama. Bukan sampah sepertimu yang bisa menandinginya. Hei, bocah. Kamu itu mantan pacar Kian Cian yang miskin itu kan? Lihatlah pakaianmu ini. Apa harganya sampai 200.000 rupiah? Aku beritahu ya, barang murahan sepertimu. Anjingku pun tak mau memakainya. Apa hebatnya punya uang? Seolah-olah cuma kamu yang punya. Hahaha. Kamu punya uang? Kamu punya apa, ha? Mau aku sumbang 200.000 rupiah? Bapak Prabowo. Halo, Bapak Prabowo. Saya manajer bank pribadi Anda. Anda bisa panggil saya Andi saja.
Halo. Uang saya ini, apa ada masalah? Tidak, tidak. Anda salah paham. Karena jumlah dana yang Anda simpan di bank kami cukup besar, jadi kedatangan saya kali ini terutama untuk mengonfirmasi masalah dana tersebut. Lalu, ada juga. Hahaha. Indra Prabowo, demi menjaga gengsi, kamu benar-benar habis-habisan. Aktor mana yang kamu sewa? Aktingnya lumayan mirip, ya. Apa urusanmu? Karena kamu tidak peduli ikatan kita dulu, aku juga tidak mau bicara banyak denganmu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bapak Prabowo, siapa wanita ini? Mantan pacarku. Bapak Prabowo, kalau begitu, mantan pacar Anda ini benar-benar buta. Bagaimana kau bicara begitu? Hanya aktor sewaan. Kau ini apa? Saya manajer Bank Nusa 9. Tolong jaga ucapanmu saat bicara. Bapak Prabowo berjiwa besar, tapi itu tidak berarti aku bisa mentolerir kekasaranmu. Bank Nusa 9? Cih, belum pernah dengar. Kurasa itu bank kecil yang tak terkenal. Kau siapa? Dia. Pacarku sekarang, Tuan Muda Kevin Wiratama. Tuan Muda Wiratama ini dari Bank Gunung Selatan. Dengan aset mencapai 1 juta. Bagaimana Bagaimana dia dia sampah sampah ini ini bisa bisa dibandingkan? dibandingkan? Hahaha. Hei, Hei, apa yang kau tertawakan? Hei, kau manajer bank kecil? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu dipecat hanya dengan 1 telepon. mengejek, ya? Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihatnya. Cukup berani ya? Baik. Halo manajer Doni, ini aku, Kevin. Begini, aku sedang di sini, ada seorang manajer kecil yang tak terkenal. Dia ngomong besar, sama sekali tidak menghormati Anda, manajer Bank Gunung Selatan. Berikan telepon itu padaku. Manajer Doni, anak ini mungkin takut setelah mendengar nama Anda. Sekarang, dia mungkin akan meminta maaf kepada Anda. Hei, dengarkan sebentar. Nak, minta maaf yang benar. Siapa tahu, jika aku berjiwa besar, aku bahkan bisa memuji sedikit dirimu pada manajer Doni. Doni Wijaya, Kau siapa? aku Andi Setiawan. Ternyata Direktur Bank Andi. Ada yang bisa saya bantu? Saya tidak pantas dipanggil direktur. Saya hanyalah seorang manajer kecil dari bank kecil. Siapa yang tidak tahu Bank Nusa 9 adalah bank kelas dunia? Jika Anda bank kecil, lalu kami ini apa? Klien bank Anda barusan tidak hanya ingin memecat saya, tapi juga menghina klien VIP kami yang paling terhormat. Kevin Wiratama. Kau berani-beraninya mengganggu klien VIP Bank Nusa 9? Aku rasa kau sudah bosan hidup. Mulai sekarang, Bank Gunung Selatan dan keluarga Wiratama kalian tidak akan ada hubungan lagi. Astaga, Semua kerjasama dihentikan. tidak, manajer Doni. Anda serius mau, demi Bank Nusa 9 ini, menyinggung keluarga Wiratama kami? Keluarga Wiratama? Keluarga Wiratama kalian itu tidak ada artinya. Seseorang yang bisa dipanggil klien VIP oleh Direktur Bank Andi, saldo pribadinya setidaknya 10 miliar ke atas. Jika keluarga Wiratama kalian ingin mati, aku tidak akan menghentikan kalian, tapi jangan libatkan Bank Gunung Selatan kami. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang budak kerja yang tidak berguna. Dari mana dia punya aset 10 miliar? Berapa banyak uang yang kumiliki? Apa hubungannya denganmu? Kita sudah putus. Kau, Pergi! Diam kau. Kalau bukan karenamu, apa aku akan menyinggung Bank Gunung Selatan? Tuan Muda Wiratama, dengarkan penjelasanku. Pergi. Jelaskan apa? Wiratama, Pergi. Hahaha. Bapak Prabowo? Bukan. Tuan Muda Prabowo, tadi saya salah. Saya yang bermasalah. Itu semua karena Dina Permata si Jalang itu. Dia yang merayu saya. Dia yang menghasut saya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Wiratama kami. Anda orang yang berjiwa besar. Jangan sampai menghentikan kerjasama kami dengan Bank Gunung Selatan. Sejujurnya, kami hanya punya. Tolong jangan ganggu Bapak Prabowo. Tidak. Manajer Andi. Keluarga Wiratama, ya? Saya akan pergi sendiri ke keluarga Wiratama dan berbicara dengan kepala keluarga kalian. Tidak. Indra Prabowo. Kapan kamu terlibat dengan Bank Nusa 9? Bukan berarti aku peduli padamu, aku hanya penasaran. Kak Siska. Bukankah sudah kubilang padamu? Tentang 100 miliar itu, siapa yang percaya? Kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak mau dengar. Meskipun kamu memaksaku untuk memberitahuku, aku tetap tidak mau dengar. Indra Prabowo, ku bilang aku tidak mau dengar. Baik, aku mengerti, Kak Siska. Kalau kamu tidak mau dengar, aku tidak akan bicara. Pantas saja kamu putus dengan pacarmu. Selamat siang, Presiden Direktur.
Presiden Direktur, akhirnya Anda datang juga. Sebelumnya, orang-orang dari perusahaan Widodo datang menagih utang, dan mereka membawa banyak barang dari perusahaan, tidak bisa dihentikan. Baik, kita masuk dulu baru bicara. Baik. Jadi, berapa banyak uang yang Kak Siska berutang pada perusahaan itu? Lebih dari 10 juta. Awalnya, dananya cukup. Ini semua salah Yoga Widodo. Bajingan itu yang menjebak Presiden Direktur. Semua dana sudah diinvestasikan, menyebabkan arus kas tidak cukup. Hei, kenapa kamu menanyakan ini? 10 juta, kan? Aku akan menelpon. Orang ini gila, ya? Bagaimana bisa Ibu Siska membawa orang seperti ini ke perusahaan? Hei, Manajer Andi. Saya Indra Prabowo. Tolong transfer 10 juta ke rekening Nona Wijoyo. Hei, Presiden Direktur. Sebenarnya saya ingin bicara dengan Anda. Apa yang kamu lakukan? Dana yang Kak Siska berutang, sudah kubantu melunasinya. Oh, ngomong-ngomong. Siapa namamu? Namaku Dimas Pranata. Aku manajer umum perusahaan ini. Kamu sudah melunasi dananya? Kamu bercanda? Itu 10 juta. Sial. Benar-benar ada 10 juta. Kamu ini. SST. Jangan bilang aku yang mengembalikannya. Kenapa? Karena kalau Kak Siska tahu aku yang membantunya, dia pasti akan mencari cara untuk mengembalikan uangku. Jika dia melakukan sesuatu yang tak terkontrol, itu tidak baik. Lagi pula, saat aku sedang terpuruk dulu, dia juga banyak membantuku. Aku tidak ingin dia merasa kesulitan karena masalah ini. Sifat Presiden Direktur kita. Memang begitu, tapi perusahaan Widodo kali ini sepertinya ingin mengunci dana Presiden Direktur, lalu melakukan short pada perusahaan agar bisa mengakuisisi mereka di bawah kepemilikannya. 10 juta ini memang mengatasi masalah mendesak. Tapi itu masih jauh dari cukup. Uang bisa menyelesaikannya? Tentu saja bisa. Selama dananya cukup, tidak hanya bisa mengatasi masalah mendesak, tapi juga bisa membalasnya, langsung melakukan short pada saham perusahaan Widodo. Wah, itu bagus sekali. Kebetulan kau ajak aku pergi bersama. Kita selesaikan saja masalah ini. Ayo. 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 Kau yakin? Itu adalah perusahaan yang terdaftar di bursa. Jika kau ingin melakukan short pada saham mereka, setidaknya butuh 100 juta. Kau meremehkanku? 100 juta? Aku bisa. Hehe, Dimas, kau masih saja berlama-lama? aku datang. Manajer Dimas, apakah ada perusahaan yang mau memberi kita pinjaman? Oh Ibu Siska, soal dana Anda tidak perlu khawatir. Sudah diurus oleh Tuan Prabowo. Seorang pria bermarga Prabowo sudah membantu Anda menyelesaikannya. Indra, kamu tidak enak badan ya? Aduh. Aku tidak apa-apa. Bapak Prabowo? Bapak Prabowo yang mana? Aku juga tidak tahu. Mungkin itu teman lama Anda. Teman lamaku? Tapi dari semua presiden direktur yang aku kenal, tidak ada yang bermarga Prabowo. Di sisiku hanya ada Indra Prabowo seorang. Mungkin saja. Mungkin itu Kak Siska. Kenal dulu, bisa jadi. Haha. Lihat. Anda orang penting pelupa. Menghadiri berbagai macam rapat besar dan kecil. Wajar jika lupa nama orang. Benarkah? Betul. Kalau begitu, Anda harus menyelidikinya dengan baik. Kita tidak boleh berutang budi pada orang lain. Iya. Hei, aku dan Bapak Dimas ada urusan. Kami pergi dulu ya. Hei, tunggu sebentar. Indra, sejak kapan kamu begitu akrab dengan Dimas Pranata? Hahaha. Kami sudah saling kenal sejak lama. Waktu itu kami pergi ke toilet bersama. Oh, Dia melihat betapa megahnya aku. Luar biasa. Menjulang tinggi ke langit. Dia merasa minder. Lalu dia menambahkan WeChat-ku.
Kami pun saling mengenal sedikit, dan lama-lama jadi akrab. Hahaha. Tak karuan setiap hari. Cepat pergi dan kembali. Nanti manajer Dimas masih ada urusan. Baik. Hahaha. Astaga. Bapak Prabowo, bisakah Anda memberitahuku, apa itu megah, luar biasa, menjulang tinggi ke langit, dan membuat orang iri? Haha. Kamu salah dengar. Bohong. Kamu memaki-makiku, Sialan. impaskan. Hei. Jalan Ladang Timur nomor 5. Ini dia. Kalau begitu, ayo masuk. Wah, kupikir siapa? Bukankah ini Bapak Dimas? Kenapa datang untuk membayar utang? Agung Widodo, jangan sok. Kalau bukan karena pamanmu, Yoga Widodo, kau tidak akan bisa jadi presiden direktur di sini. Itu bukan urusanmu. Kalau perusahaanmu tidak bisa membayar hari ini, kau jangan harap bisa keluar dari sini. Kurang ajar, Agung Widodo, jangan minta lebih. Kurang ajar? Apa yang kau katakan? Jangan lupa, kita punya bukti kontrak. Kontrak ini bahkan autograf presiden direkturmu. Bahkan, jika sampai ke pengadilan, kami tidak bersalah. Lagi pula, kalian sekarang tidak bisa membayar sebanyak ini. Aku ingat presiden direkturmu cukup cantik. Jika dia bisa menemani Bapak Yoga semalam, Coba kau menghina Kak Siska lagi. bocah nakal dari mana ini? Berani memukulku? Awalnya aku ragu. Sekarang aku sudah memutuskan. Kalau aku tidak menghancurkan perusahaan ini, aku akan merasa bersalah pada uang di kartu ini. Awalnya aku ragu. Sekarang aku sudah memutuskan. Kalau aku tidak menghancurkan perusahaan ini, aku tidak pantas mendapatkan uang di kartu ini. Cih, Sialan. Kalian tunggu saja. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar. Kau cukup bersemangat, ya. Kau ini apa? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Kalau begitu, aku akan memperkenalkan diri. Namaku Indra Prabowo. Aku adalah teman dari Siska Wijoyo yang ingin kau jebak. Siska Wijoyo? Dia menyuruhmu untuk membayar utang kan? Haha. Yang tidak kuduga adalah Siska Wijoyo sampai mengirim anak ingusan sepertimu. Aku tidak datang untuk membayar utang. Tidak membayar? Kalau tidak membayar, untuk apa kau datang? Aku datang untuk memperhitungkan. Perbuatanmu menjebak Kak Siska. Memperhitungkan kau ini apa? Kontrak itu Siska Wijoyo sendiri yang menulisnya dengan tertulis jelas. Aku tidak memaksanya. Bagaimana itu bisa disebut menjebak? Apa yang sebenarnya terjadi, kau sendiri tahu. Soal uang, kau hanya ingin mengandalkan uang Kak Siska untuk membuat perusahaanmu meningkatkan nilai pasar, kan? Keinginan itu mungkin akan membuatmu kecewa. Hanya kau? Mau uangmu kembali? Kau harus punya kemampuan itu. Tapi, aku bukan orang jahat. Beritahu Siska Wijoyo, kalau dia mau menemaniku semalam, semuanya bisa diatur. Hahaha. Hahaha. kau. Tertawalah sepuasmu. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa. Hanya kau? Halo, Manajer Andi. Dalam 1 jam, short saham perusahaan Widodo. Lalu, kembalikan saham perusahaan S Cerdas ke posisi semula. Hahaha. Kau pikir kau siapa? Dalam 1 jam, short perusahaanku? Tidak takut lidahmu terkilir? Anak ingusan, pulang dan minum susu sana? Dunia orang dewasa tidak menyambutmu. Paman, bajingan-bajingan ini tidak hanya mengoceh besar di perusahaan kita, mereka juga memukulku. Aku harus membuat mereka membayar mahal. Bajingan, berani-beraninya memukul orangku? Dengar baik-baik,
Tanpa 1 juta, kalian akan masuk bui. Kau, 1 juta. Aku berani memberikannya. Apa kau berani mengambilnya? Apa kau menghina aku, sialan? Apa yang tidak berani ku ambil? Tidak tahu malu? Kau pikir Yoga Widodo mudah dipermainkan? Halo? Apa ada yang short perusahaan kita? 5 juta menguap dalam 3 menit? Apa yang terjadi? Baru 5 juta kamu sudah tak tahan? Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Kamu Tentu saja aku. tak menyangka kau lumayan hebat, tapi kau masih terlalu hijau. Kau mau menjatuhkan harga saham perusahaanku? Kau harus punya setidaknya 100 juta. Bocah kecil, punya uang sebanyak itu? Kita lihat saja nanti. Tuan Ki, perusahaan kita hampir bangkrut. Apa? Ulangi sekali lagi. Perusahaan kita akan bangkrut. Benarkah kita akan bangkrut? Mustahil. Bagaimana mungkin aku bangkrut? Paman, mana mungkin? Aku benar-benar bangkrut. baik. Baik, baik, baik. Tuan Bai perusahaan CEO nilai pasarnya sudah naik 50 juta dibanding sebelumnya, bahkan 5 kali lipat lebih tinggi. Hahaha. Mustahil. Membuat perusahaanku bangkrut, nilai pasar perusahaan Dongbing naik 5 kali lipat. Kau paling tidak harus punya 200 juta. Sebenarnya siapa kau? Namaku Bai Ziming. Jika kau dan kakakku hanya berbisnis biasa, aku takkan peduli. Tapi kau diam-diam, berbuat curang, dan menghina kakakku. Aku takkan pernah melepaskanmu. Jaga diri. Indra Prabowo. Bapak Prabowo. Saya minta maaf, ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak menargetkan Siska Wijoyo dan menghina Anda. Anggap saja saya kentut, lalu lepaskan. Saya punya orang tua dan anak-anak. Semua bergantung pada perusahaan ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan menargetkan Siska Wijoyo lagi. Aku ingat kau pernah mengatakan sesuatu padaku. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Apa kau punya kemampuan itu? Punya kemampuan itu? Hehe. Bapak Prabowo. Hahaha. Bapak Dimas, beritahu Nona Wijoyo agar dia tidak khawatir. Aduh, panggil saja aku Dimas. Hahaha. Kalau begitu, aku akan menelepon Presiden Direktur. Apakah ini rasanya jadi orang kaya? Hei, Bapak Prabowo. Ayo. Oke. Hahaha. Halo? Halo, Indra. Ada kabar baik. Utang perusahaan sudah beres. Hahaha. Selamat ya, Kak. Aku sudah tahu cara mengatasinya, tapi belum terlaksana. Oh, ya, kamu di mana? Kakak senang hari ini. Aku traktir makan. Hahaha. Baiklah. Oh, kalau begitu, aku pesan hotel sekarang. Kakak yang traktir, jangan kamu yang bayar. Hotel Samudra Raya Bintang Langit lantai 3. Kamu tunggu saja di sana. Aku beres-beres dulu, lalu ke sana. Baik. Bapak Dimas, Hotel Samudra Raya Bintang Langit itu di mana? Oh, Samudra Raya Bintang Langit. Tidak jauh dari sini. Ada di depan sana. Mau aku antar? Hahaha. Kalau tidak jauh, aku jalan kaki saja. Hati-hati ya, Bapak Prabowo. Hahaha. Oh, Indra Prabowo. Kenapa harus kamu lagi, bajingan? Demi mengejarku, kamu benar-benar tak mau pergi. Dengar, kita sudah putus. Seharusnya aku yang bilang begitu padamu. Kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Kamu cuma seorang budak kerja. Dari mana kamu punya aset 10 miliar? Menurutku, kamu cuma dengar nama manajer Bank Nusa 9 dari mana, lalu menyewa aktor untuk menipu orang. Hei, Dina, kamu sudah jadi gila, ya? Bisakah kamu luangkan waktu untuk periksa kecerdasanmu di rumah sakit? Kamu ini Hei, sayang, ini dia mantan pacarmu yang kamu bilang tidak punya 200.000 rupiah pun, si miskin itu. betul sekali, sayang. Orang ini miskin, nyali ciut, tak mau pergi dan terus menggangguku. Sebelumnya demi gengsi, dia bahkan menyewa aktor untuk pamer. Sayang, bukankah pacar barumu Kevin Wiratama? Diam. Kevin Wiratama siapa?
Tuan Muda Wijaya yang pacarku. Tuan Muda Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan dia hanya teman biasa. Hahaha, tidak kusangka. Kamu punya bakat menyajikan teh. Sampah. Aku peringatkan kamu. Aku tidak peduli masalahmu dengan Dina sebelumnya. Tapi Dina sekarang pacarku, jadi aku minta kamu pergi sekarang. Aku datang ke sini untuk makan. Apa urusanmu aku di mana? Hahaha. Aku rasa kamu si miskin ini belum tahu kalau aku manajer hotel ini. Kamu percaya atau tidak, aku bisa mengusirmu hanya dengan satu kata. Dina, seleramu kok makin buruk? Kenapa pacarmu cuma manajer lobi? Kamu tahu apa sih? Ini adalah Hotel Samudra Raya Bintang Langit, salah satu dari 10 hotel terbaik di dunia. Makan di sini paling tidak 100.000 untuk permulaan. Apa sampah sepertimu bisa membayarnya? Mahal itu? Orang miskin kampungan sepertimu tidak pantas duduk di sini. Cepat pergi. Jangan sampai Kak Siska rugi. Hei, bajingan. Sekarang aku memerintahkanmu sebagai manajer. Cepat pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku memintamu keluar. Satpam. Berisik sekali. Ada apa? Bapak Wibowo, barusan ada orang membuat masalah di hotel. Aku sedang mengusirnya. Kamu siapa? Berani-beraninya membuat masalah di Hotel Samudra Raya Bintang Langitku? Aku hanya datang untuk makan. Bagaimana aku membuat masalah? Hei, si miskin. Masih bisa datang ke sini untuk makan? Apa kamu mampu memesan satu hidangan di sini? Lihat, inilah kualitas manajer lobi kalian. Bagaimana cara bicaramu? Apa prosedur pelatihan karyawan baru sudah lupa? Tuan, saya minta maaf atas perilakunya. Namun, hotel kami memang punya prosedur cek dana. Anda perlu cek dana dulu baru bisa makan di sini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu, aku hanya bisa memintamu keluar. Bagaimana kalau aku membeli hotel ini? Hahaha. Membelinya? Tuan, Hotel Samudra Raya Bintang Langit kami. Untuk membelinya setidaknya butuh 500 juta. Kamu pikir aku tidak bisa membelinya? Meskipun aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi memang itu yang kupikirkan. Hahaha. Baiklah, kalian tunggu saja. Halo, manajer Andi. Aku ingin membeli yang namanya Hotel Samudra Raya Bintang Langit. Oh, baik, kau urus saja. Manajer Andi ini memang cukup cepat dalam bekerja. Astaga, apa yang kau pura-pura jadi bos besar di sini? Hanya dengan menelepon, kau bisa membeli hotel? Kalau begitu aku menelepon, apa aku juga bisa jadi terkaya sedunia? Hahaha. Indra Prabowo, tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Tidak kusangka, demi menjaga gengsi, kau sampai mengatakan kebohongan serendah ini. Kau benar-benar membuatku kecewa. Tuan, sebaiknya Anda tidak bercanda. Ketua Dewan Direksi, apa saham hotel kita telah diakuisisi penuh oleh seseorang? Ketua Dewan Direksi Wijoyo, nama orang yang mengakuisisi hotel kita siapa? Permisi Tuan, boleh saya tahu nama Anda? Saya Indra Prabowo. Apa sekarang saya bisa makan di hotel ini, kan? Bisa. Sekarang semua Samudra Raya Bintang Langit di seluruh negeri adalah milik Anda. Anda mau makan di mana saja, bagaimana saja, terserah Anda. Tidak buruk. Aduh, saya terlalu sibuk, tidak ada waktu. Jadi, saya serahkan manajemen hotel ini kepada Anda. Ya. Maksud Anda? Kenapa? Anda tidak mau? Mau. Bapak Prabowo, bukan. Direktur Prabowo, serahkan ini pada saya, pasti Anda puas. Kalau begitu, mari kita mulai dengan manajemen staf internal hotel. Hotel ini untuk orang makan, minum, dan menginap, siapapun boleh masuk. Untuk yang melihat rendah orang lain, Anda urus sendiri. Saya mengerti. Joko Wijaya, Anda dipecat. Bapak Bayu. Hei, jangan panggil saya Bapak Bayu. Bapak Prabowo baru saja mengakuisisi semua saham Samudra Raya Bintang Langit kami. Sekarang dialah Ketua Dewan Direksi Samudra Raya Bintang Langit. Hei, Bapak Prabowo, Direktur Prabowo, Tuan Prabowo, saya mohon kepada Anda. Bapak Prabowo, Direktur Prabowo, Tuan Prabowo. Tadi saya meremehkan Anda. Saya mohon, orang besar tak ingat salah orang kecil. Biarkan saya pergi. Sebentar lagi saya ada tamu yang sangat penting. Nanti saat menyajikan, pastikan hidangannya bagus. Baik, Bapak Prabowo. Hahaha. Jangan panggil saya Bapak Prabowo. Itu terlalu formal. Saya tidak terbiasa. Panggil saja saya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Joko Wijaya, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Bapak Prabowo akan makan. Jangan ganggu Bapak Prabowo. Cepat pergi. Bukan. Astaga.
Ini semua karena dia. Semua karena pelacur ini. Dia yang menyuruhku untuk melawan Bapak Prabowo. Omong kosong. Indra, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya ingin mengujimu. Dasar wanita. Kalian berdua. Awas saja. Indra, aku tahu kamu masih mencintaiku, kan? Aku putus denganmu sebelumnya, hanya untuk menguji perasaanmu. Aku salah. Mari kita baikan ya. Tidak. Ya? Kakakmu cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Bagaimana bisa kamu tega putus denganku, Indra? Lepaskan Indra Prabowo. Kak Siska, kamu datang. Sekarang aku, pacar Indra Prabowo. Tolong jaga sikapmu. Tidak mungkin, Indra. Kamu sengaja mengujiku. Kamu bohong padaku, kan? Tidak, dia memang pacarku. Bukankah kamu sendiri yang meremehkan kemiskinannya? Bilang dia tidak pantas untukmu, lalu kamu meninggalkannya tanpa ragu, bahkan menyuruh orang mengejeknya. Kenapa sekarang menyesal? Sudah terlambat. Tidak, aku. Hei, aku mau makan. Tolong usir orang-orang yang tidak penting ini. Jangan ganggu aku dan pacarku makan. Baik. Indra, cepat. cepat. Cepat pergi. Aku. Cepat pergi. Indra. Cepat pergi. Hehe. Kak Siska, aku. Tadi aku hanya membantumu keluar dari masalah. Aku tidak punya perasaan apa-apa padamu. Sama sekali tidak. Jangan salah paham, ya? Bapak Prabowo, apakah perlu disajikan makanannya? Ah, ya. Cepat sajikan makanannya. Kak Siska sudah lelah 1 hari penuh. Jangan sampai dia kelaparan lagi. Baik. Ya, kakak senang hari ini. Mau makan apa saja, kakak yang traktir. Ah, haha. Baik. Bapak Wibowo, kan? Tolong hitung tagihannya. Untuk tagihan Anda dan Bapak Prabowo sudah membayarnya. Anak nakal itu, kita sudah sepakat aku yang bayar. Oh, ngomong-ngomong, Bapak Prabowo sudah memesan kamar di atas. Ini adalah suite presiden tertinggi di hotel kami. Apakah Anda ingin memeriksanya? Sewa kamar? Siapa yang mau sewa kamar dengannya? Anak nakal ini, aku. Aku belum siap. Dia bahkan belum. Denganku. Kak Siska, ada apa? Hemhap. Bapak Prabowo, suite presiden sudah siap. Bagaimana kalau aku mengantar kalian berdua naik dulu? Sudah sewa kamar? Kapan? Tunggu dulu. Anda memesankan kamar untuk kami berdua? Aku tidak bermaksud begitu. Kak Siska, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak. Apakah Bapak Prabowo tidak suka suite presiden terlalu mencolok? Melihat pakaian Bapak Prabowo seharusnya bukan tipe yang boros. Mengerti? Saya paham. Bapak Prabowo, pemborosan ini memang salah saya. Astaga, pemborosan apa ini? Saya mengerti. Begini, Bapak Prabowo, saya akan mengganti kamar biasa untuk kalian berdua. Tenang saja, tanpa izinku, sama sekali tidak ada yang akan mengganggu kalian berdua. Aku tidak bermaksud begitu. Kak Siska, kamu mau kemana? Bapak Prabowo. Kak Siska, kamu mau kemana? Aku naik saja. Banyak orang di sini. Kamu tidak malu? Aku malah malu. Namanya juga perempuan, gampang malu. Saya mengerti. Ini kartu kamarnya untuk kalian berdua. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Semoga kalian bersenang-senang. Kak Siska, aku. Kenapa masih bengong? Cepat buka pintunya. Aku kedinginan sekali. Aku peringatkan kamu ya. Aku naik bersamamu hanya karena tidak mau orang lain menertawakanku. Jangan salah paham. Oh, aku tidak akan salah paham. Aku yakin kamu tidak akan berani salah paham. Aku mau mandi, jangan mengintip.
Astaga. Dasar bejat. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana bisa aku sewa kamar dengan Kak Siska? Astaga, aku tidak pernah mengatakan itu. Mungkinkah Bayu Wibowo salah paham? Astaga, bagaimana ini? Biarkan saja mengalir. Tapi tidak bisa mengalir begitu saja. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyatakan perasaanku pada Kak Siska. Lalu, bagaimana jika dia menganggapku bajingan? Kak Siska 1 tahun lebih tua dariku, dan dia sangat cantik. Bentuk tubuhnya juga bagus. Jika dia jadi pacarku. Astaga, apa yang sebenarnya kupikirkan? Indra Prabowo, Indra Prabowo. Apa kau benar-benar berpikir hanya karena punya sedikit uang, Kak Siska akan menyukaimu? Apa yang kau lihat? Kak Siska, kau sangat cantik. Tidak. Kau terlalu cantik. Bukan. Kak Siska, bukan itu maksudku. Mulut manis? Kau sudah berjalan 1 hari penuh. Tidak mau mandi? Aku akan mandi sekarang. Mau apa kau? Kak Siska, aku tidak bermaksud begitu. Apa yang mendorongku? Ini apa yang menusukku? Kak Siska, aku tidak sengaja. Kak Siska, kamu sangat cantik. Kamu mau bilang apa? Kak Siska, bisakah kamu jadi pacarku? Cih, siapa yang mau jadi pacarmu? Kak Siska, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Aku seharusnya tidak bersikap tidak sopan padamu. Aduh, Kak Siska, apa yang kamu lakukan? kalau kamu bangun sekarang, aku akan terekspos. Bukan berarti belum pernah kulihat. Apa katamu? Tidak. Bukan. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab padaku. Hah? Apa maksudmu, ha? Apa kamu tidak suka aku karena aku lebih tua darimu? Atau kamu mau mencari pacar muda itu? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak menyangka. Otak batu. Apa yang bisa kamu pikirkan? Aku tidak peduli. Pokoknya kamu sudah melihatnya. Kamu melihatnya 2 kali, jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Kak Siska, jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab penuh padamu. Nah, begitu baru benar. Jadi, sekarang kita bisa. Apa lagi yang kamu pikirkan? Jadi, sekarang kita pacaran, kan? Pacar? Jadi kita. Tidak bisa. Aku belum siap. Tidak boleh. Tapi sekarang juga tidak terlihat seperti itu, kan? Tidak. Nanti kalau kamu bangun, tidak boleh main kasar. Tidak boleh punya niat buruk padaku. Jangan khawatir, Kak Siska. Apa kamu belum mengenalku? Kalau begitu, bangunlah pelan-pelan. Ada apa, Kak Siska? Kamu masih bilang kamu tidak main kasar? Kak Siska, aku tidak sengaja. Sudah, jangan bicara lagi. Kak Siska, kalau begitu, aku mandi dulu. Tidak kusangka, Kak Siska, ternyata menjadi pacarku. Kamu ngapain? Kamu terlalu cantik. Aku tidak tahan. Menyebalkan? Tadi malam, tidak terjadi apa-apa, kok. Berani sekali kamu. Siapa itu? Bapak Prabowo, ada yang mencari Anda. Siapa yang mencariku? Bapak Prabowo, apakah Bapak puas tadi malam? Puas dengan apa? Oh, bukan. Bukan yang kamu pikirkan itu. Bapak Prabowo, saya mengerti. Tenang saja, saya tidak akan membocorkannya. Kamu tahu apa sih? Baiklah, mari bicara serius. Sebenarnya siapa yang mencariku? Baiklah, langsung ke intinya.
Siapa sebenarnya yang mencariku? Saya juga tidak tahu. Mereka secara spesifik ingin bertemu Anda. Dan mereka bilang kenal orang tua Anda. Kenal orang tuaku? Baiklah, kau suruh mereka menunggu. Aku akan turun sebentar lagi. Baiklah. Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, sayang Anda. Dia tidak enak badan. Jangan ganggu dia. Saya mengerti Bapak Prabowo. Kau tahu apa? Hei, sudah. Di mana orang yang mencariku? Silakan lewat sini. Sini. Anda? Anda tidak mengenalku, kan? Namaku Bambang Kusumo. Ayahmu mengenalku. Ayahku? Kenal ayahku? Jangan-jangan orang tua ini diutus keluarga? Tidak suka aku boros. Datang untuk memperingatkanku. Wajar saja. Baru beberapa hari, aku sudah menghabiskan beberapa ratus juta. Ibuku. Wajar kalau mereka berpikir begitu. Kalau begitu, karena Anda mengenal ayah saya, maka saya harus memanggil Anda kakek Bambang. Hahaha. Bagus, bagus. Kamu masih tahu sopan santun? Bagus. Menghormati yang tua, itu kebajikan tradisional. Tapi kakek Bambang, ada apa Anda mencari saya? Awalnya, saya hanya ingin bertemu denganmu, melihat putra Aditya Prabowo. Itu seperti apa? Sekarang setelah bertemu, ternyata memang bagus, rendah hati dan sopan. Dia bibit unggul. Jadi, saya tiba-tiba tertarik, ingin membicarakan kerjasama denganmu. Kerjasama apa? Saya ingin mengundangmu. Bekerja di perusahaan ini. Grup Rahmat Langit? Hahaha. Oh, kakek Bambang, jangan bercanda dengan saya. Anda tidak tahu situasi saya? Dengan kekayaan seperti saya, bagaimana mungkin saya masih perlu bekerja? Hahaha. Lihatlah. Kamu dan ayahmu benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama, bahkan reaksinya pun sangat mirip. Hahaha. Jangan khawatir, karena kamu memanggilku kakek Bambang, kakek tidak akan menyakitimu. Hahaha. Hahaha. Hei, hati-hati di jalan. Apakah ayah saya juga pernah bekerja di sini? Silakan duduk. Terima kasih. Pimpinan, Anda bisa istirahat di sini dulu. Serahkan saja syarat masuknya kepada saya. Pimpinan, Anda salah paham, kan? Saya direkomendasikan oleh kakek Bambang untuk mengurus syarat masuk. Apakah Anda maksud Bambang Kusumo, Pak Bambang Tua? Oh, Kalau begitu, tidak salah lagi. tunggu. Tunggu sebentar. Bagaimana saya bisa jadi pimpinan? Kamu Indra Prabowo yang baru datang? Halo. Kau ini apa? Berani-beraninya berjabat tangan denganku? Sialan. Orang macam apa ini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Hei, aku sedang bicara denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang tidak punya tata krama. Saya tidak bicara dengan orang tak beradab. Bajingan, beraninya kau memakiku? Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku kepala departemen perusahaan Langit Raya. Ternyata hanya bocah tengik ini. Dengar ya, perusahaan Langit Raya bukan tempatmu. Cepatlah, pulang dan minum susu. Kau suruh aku pergi, lalu aku pergi? Kau hanya seorang kepala departemen. Kau tidak punya hak memecatku. Kau belum mulai bekerja kan? Sekarang sebagai kepala departemen, aku perintahkan kau. Cepat E-nya. Bagaimana kalau tidak? Apa kau punya hak memilih? Di Langit Raya, kau naga, kau harus melingkar. Kau harimau, kau harus berjongkok. Aku tidak peduli di belakangmu ada keluarga macam apa. Kau percaya tidak dengan satu kata dariku? Kau akan berlutut dan bersujud? Apakah perusahaan ini menghasilkan banyak uang? Uang? Di Langit Raya, seperti kertas bekas saja. Setiap karyawan Langit Raya, miliaran dana. Hanya butuh satu kata. Bagaimana? Takut kan? Kalau takut, berlututlah. Sujudlah padaku 3 kali. Dan bilang, kakek aku salah. Mungkin saja, kalau aku senang, aku akan memaafkanmu. Kalau kau tidak menyambutku, aku bisa pergi. Tapi kenapa kau menghinaku?
Mempermalukanmu? Memangnya kenapa? Bajingan, dengar baik-baik. Wah, Sekretaris Aris, kenapa kau datang sendiri? Indra Prabowo, Pak Tua Bambang memintaku mengantarmu mengurus masuk kerja. Sekretaris Aris, aku tidak salah dengar kan? Anda membawa anak ini untuk mengurus masuk kerja? Indra Prabowo adalah cucu angkat Pak Tua Bambang. Aku membawanya untuk mengurus masuk kerja. Apa ada masalah? Punya Pak Tua Bambang? Cucu angkat? Ada apa dengannya? Dia tadi menyuruhku pergi. Katanya kalau tidak, dia akan memberiku pelajaran. Benarkah? Indra Prabowo diundang langsung oleh Pak Tua Bambang. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini? Capek hidup? Paman kedua, wakil kepala barumu itu sudah pergi. Bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa posisi wakil kepala ini akan jadi milikku? Baik. Sebagai kepala Langit Raya, kau tidak berpikir untuk berkontribusi pada perusahaan, tapi malah main kuasa? Kepala Aris, aku salah. Maafkan aku. Hei, beri aku satu kesempatan ya. Hei. Indra Prabowo. Tidak. Kepala Indra, aku tadi mata buta. Tidak tahu diri, buang saja aku kayak kentut. Kenapa aku harus membantumu? Beraninya kau. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu tentang paman keduaku? Percaya atau tidak, satu kata dari paman keduaku akan membuatmu keluar dari Langit Raya. Haha, hebat sekali kamu. Diam. Apa kau ingin aku mati? Paman kedua, kenapa paman memukulku? Paman adalah kepala departemen di Langit Raya. Sampah seperti ini, bukankah paman bisa mengusirnya begitu saja? Kepala Dani, Anda ini benar-benar punya keponakan yang hebat. Dani Wibowo, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Siapa kau? Paman keduaku adalah kepala departemen di sini. Atas dasar apa kau menyuruhnya pergi? Atas dasar apa? Tanyakan saja pada paman keduamu sendiri. Tak punya otak. Aku pukul kau. Paman kedua, ada apa denganmu? Paman kedua, ada apa denganmu? Ini yang namanya sudah cari mati. Kamu kenalan dulu dengan lingkungan kerja. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Baik. Terima kasih, Paman Fandi. Sekalian sampaikan salamku pada kakek Bambang. Baik. Halo, Ibu. Indra, apa Pak Tua Bambang mencarimu? Kakek Bambang, benar-benar kenal orang tuaku. Aku baru saja masuk kerja. Ibu sudah dapat kabar. Benar, kakek Bambang memang mengatur pekerjaan untukku. Katanya aku sudah punya aset 100 miliar. Kenapa masih harus bekerja? Indra Prabowo, jangan bicara sembarangan. Apa kamu tahu berapa banyak orang di luar sana dengan aset triliunan pun tidak bisa masuk Langit Raya? Kalau bukan karena Pak Tua Bambang menghargai ayahmu, kamu bahkan tidak bisa berharap bertemu dengannya. Ibu, sebenarnya kakek Bambang itu siapa? Yang perlu kamu tahu, kamu pasti akan tahu. Ingat, jangan pelit. Manfaatkan baik-baik koneksi yang kamu punya dan jalin hubungan baik dengan rekan kerja di perusahaan. Oke. Baik, Bu. Tunggu. Ibu tua menyuruhku berhubungan baik dengan rekan kerja. Kenapa ya? Kenapa satu persatu? Semua seperti misterius? Sudahlah. Ibu tua tidak akan menyakitiku. Kita lihat saja nanti. Kepala Indra. Apa yang kamu lakukan? Kepala Indra. Sekretaris Aris berpesan agar saya menjadi sekretaris Anda. Hahaha. Tidak perlu. Saya baru saja datang ke perusahaan. Saya belum mengenal semua orang, jadi saya belum butuh sekretaris. Kepala Indra, apakah Anda punya masalah dengan saya? Saya pasti tidak akan menghambat Anda. Tidak. Anda salah paham. Saya sebenarnya. Kepala Indra, Sekretaris Aris secara khusus berpesan, jika Anda menolak saya harus mengundurkan diri dari perusahaan. Aduh, Sekretaris Aris, kenapa begitu keterlaluan? Kalau begitu, Anda ikut saya sementara waktu. Terima kasih, Kepala Indra. Haha, Anda tidak perlu terlalu formal. Memanggil saya Kepala Indra agak canggung. Nah, kalau begitu, tolong bantu saya memberitahu rekan kerja lainnya. Katakan saja karena saya baru datang. Saya ingin mengundang semua orang makan di Hotel Samudra Raya Bintang Langit. Saya yang traktir. Endinen. Baik, Kepala Indra. Saya akan segera pergi. Ada apa ini semua?
Aku baru datang ke perusahaan sudah punya sekretaris. Apa rekan-rekan kerja akan berpikir? Aku sombong? Ah, sudahlah. Lagi pula ini, pengaturan ketua tim Aris. Semua masalah biar dia yang tanggung. Halo, manajer Wibowo. Malam ini, aku mau traktir rekan-rekan kerja makan. Tolong atur untukku. Oke. Bapak Prabowo. Acara makan malam ini sangat penting. Apa kamu sudah siap? Ya. Ada apa? Ada masalah apa? Di luar panas, mari kita bicara di dalam. Bapak Prabowo, begini, seharusnya saya sudah menyiapkan untuk Anda ruangan pribadi terbaik kita. Tapi Tuan Muda Permana tiba-tiba datang dan merebut ruangan pribadi kita. Apa kamu tidak memberitahunya? Kalau ruangan pribadi ini sudah dipesan? Bapak Prabowo, keluarga Permana itu adalah 4 keluarga besar kota angkasa. Bahkan di kota angkasa pusat Nusa 9, mereka adalah kekuatan yang bisa mengguncang kota angkasa hanya dengan menghentakkan kaki. Samudra Raya Bintang Langit tidak bisa macam-macam dengan mereka. Lalu kenapa? 4 keluarga besar kota angkasa bisa seenaknya saja? Bisa merebut ruangan yang sudah kupesan? Bapak Prabowo, hati-hati bicara. Ada apa? Kita benar? Apa yang perlu ditakutkan? Banyak telinga. Banyak telinga. Cepat, 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 cepat. Berani-beraninya merebut kamar pesanan saya. Bapak Prabowo, hati-hati dengan ucapan Anda. Ada apa? Kita benar. Apa yang perlu ditakutkan? Banyak telinga. Cepat, cepat. Tidak, tidak, tidak. Kita benar. Apa yang perlu ditakutkan? Suruh dia keluar. Aku akan berdebat dengannya. Besar sekali mulutnya. Akan kulihat, siapa bajingan tak tahu diri yang berani berdebat denganku. Hahaha. Tuan Muda Permana, ini adalah Ketua Dewan Direksi Samudra Raya Bintang Langit. Dia ingin berkenalan dengan Anda. Kotoran dari mana ini? Minggir. Kamu tidak apa-apa? Kamu Tuan Muda Permana, kan? Kenapa kamu memukul orang? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dia menyuruhku bersikap masuk akal? Bocah nakal dari mana ini? Berani-beraninya berdebat denganku? Di Nusa 9, perkataanku adalah kebenaran. Di Nusa 9, apa yang kukatakan adalah hukum. Paham? Haha. Dia sangat sombong. Tidak suka? Telan saja. Hotel Samudra Raya Bintang Langit adalah milikku. Kau tidak diterima di sini. Pergilah. Hei, kau bajingan kecil. Aku datang ke hotelmu itu memberimu kehormatan. Sekarang kau mengusirku? Kau percaya tidak kalau dengan satu kata dariku hotelmu bisa bangkrut? Tidak percaya. Halo, sekarang juga. Buat semua Samudra Raya Bintang Langit di seluruh Nusa 9 menghilang. Ingat, menghilang, paham? Aku akan menunggumu datang memohon padaku. Oh, Kepala Indra, kenapa Anda sampai di depan hotel untuk menyambut kami? Bapak Adi, begini. Bukankah sebelumnya kita sudah ada janji untuk makan malam? Tapi ada beberapa perubahan. Makan malam ini sepertinya batal. Apa yang terjadi? Orang ini bilang dia adalah tuan muda keluarga Permana dari kota angkasa. Tidak hanya merebut kamar pribadi kami, tapi dia juga bilang akan membuat hotel kami menghilang dari Nusa 9. Tuan Muda Anton Permana dari keluarga Permana. Kamu kenal? Pernah dengar? Hanya mengandalkan nama keluarga Permana? Anak sombong? Dasar tak berguna. Hei, orang tua bangka, apa yang kau katakan? Kau berani memakiku? Memang kau yang kumaki. Kau orang tua bangka. Sampah tua, bajingan tua. Kau bilang aku anak sombong? Kau ini apa? Aku sudah tahu, kau tak berguna. Siapa sangka, kau juga si bodoh. Apa kau tahu, perbuatanmu sekarang bisa membuat keluarga Permanamu lenyap dari Nusa 9 selamanya? Sialan, otakmu rusak, ya? Kau berani membuat keluarga Permanaku lenyap dari Nusa 9? Kau belum sadar, ya? Aku memang tidak, tapi dia punya. Dia? Seorang idiot? Aku ingin lihat apa kemampuannya. Direktur Adi. Sejak kecil aku bahkan belum pernah ke kota angkasa. Kau membual untukku? Jangan terlalu berlebihan. Ya. Kau membantuku membual, tapi jangan berlebihan. Ternyata bukan hanya idiot, tapi juga anjing kampung. Sampah seperti ini, di keluarga Permanaku, bahkan tidak pantas jadi anjing penjaga. Masih ingin membuat keluarga Permanaku lenyap? Mimpi apa ini? Konyol sekali. Kepala Indra, apa Anda tahu posisi Anda sekarang? Jangan bicara soal satu keluarga Permana saja. Bahkan jika di kota angkasa, 4 keluarga besar berkumpul, Anda hanya perlu menjentikan jari. Aku? Posisiku sekarang. Posisi apa? Anak orang kaya? Kepala Indra,
Apa yang Anda katakan? Maksudku adalah posisi Anda sebagai kepala. Anda sekarang hanya perlu menelepon Sekretaris Maya, Anda akan mengerti. Halo. Kepala Indra, apakah ada perintah? Ah, aku memintamu datang makan di sini. Kenapa kamu tidak makan? Anda bercanda. Saya hanya seorang sekretaris. Bagaimana bisa? Astaga, kamu sekretarisku. Kalau aku menyuruhmu datang, datang saja. Saya sangat terharu, Kepala Indra. Baik, saya akan segera ke sana. Oh, ya. Sebelum kamu datang, bisakah kamu membantuku mengurus sesuatu? Oh ya, sebelum kamu datang, bisakah kamu mengurus sesuatu untukku? Baik, silakan saja. Bapak Adi ini tidak bisa diandalkan. Ah, sudahlah. Lagi pula, aku sudah terlanjur membual. Kalau malu, ya malu saja. Keluarga Permana dari kota angkasa. Kamu tahu? Tahu. Ada apa? Aku ada sedikit masalah dengan seseorang bernama Anton Permana. Mohon tunggu sebentar. Sudah ketemu. Anton Permana. 4 tuan muda keluarga Permana. 27 tahun. Aset-asetnya. Tidak. Tidak perlu sedetail itu. Baik, Kepala Indra. Anda ingin saya menangani keluarga Permana? Biar kupikir. Buat keluarga Permana menghilang. Baik, saya mengerti. Kamu tidak merasa ini agak sulit? Apa yang Anda katakan? Jika masalah sekecil ini saja tidak bisa saya tangani, bagaimana saya bisa berada di sisi Anda? Sebagai sekretaris Anda. Masalah kecil? Kepala Indra, perkiraan waktu penanganan 5 menit. Setelah selesai, saya akan segera menuju Samudra Raya Bintang Langit. Saya tidak akan membuat Anda menunggu lama. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Kamu santai saja. Maya Dewi itu, sebenarnya dia siapa? Sekretaris Anda, Kepala Indra, hanya keluarga Permana, tidak akan menyulitkan. Sekretaris Maya. Aku tidak tahu dia sekretarisku. Intinya, sekretaris siapa yang bisa menghadapi hal sebesar membuat sebuah keluarga lenyap dan tetap tenang? Hei, kalian datang untuk membuatku jadi bahan tertawaan? Hah? Hei, kalian para idiot, dengan satu telepon saja, kalian pikir bisa membuat keluarga Permana bangkrut? Bahkan 3 dari 4 keluarga besar kota angkasa bekerja sama tidak bisa melakukannya. Kalian ini bercanda? Mereka tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kalian beraksi. Halo ayah. Anton Permana, apa yang sudah kau lakukan? Ada apa, ayah? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Baik, jelaskan padaku baik-baik, kenapa keluarga Permana dikeluarkan dari 4 keluarga besar kota angkasa? Diusir? Ayah tidak bercanda, kan? Omong kosong. Bagaimana dengan harta keluarga Permana kita? Semuanya sudah disita, dan para sekutu kita. Mereka semua menjauhi kita. Keluarga Permana hampir musnah. Apa? Kalian yang melakukannya, kan? Siapa lagi yang kau provokasi? Direktur Adi, lama tidak bertemu. Roni Permana. Kau punya putra yang hebat. Dia tidak hanya merebut ruang pribadi Kepala Indra, tapi juga mengancam untuk membuat semua propertinya bangkrut. Berwibawa sekali. Oh, Direktur Adi, ini semua salah paham. Salah paham? Tanyakan saja pada Kepala Indra, salah paham apa ini? Kepala Indra. Oh, Maya Dewi. Kau datang. Sekretaris Maya. Anda Sekretaris Maya? Dia yang menghinaku hari ini, dan juga mengancam untuk membuat semua propertiku bangkrut. Keluarga Permana mengancam akan membuat semua bisnis saya bangkrut total. Ah, begitu saja. Ya, begitu saja. Memang begitulah. Oh, begitu rupanya. Kalau hanya membuat keluarga Permana lenyap, bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Bagaimana kalau... Begini saja sudah cukup. Bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa sekretaris yang Paman Fandi atur untukku ini begitu picik? Oh, Sekretaris Maya, ini semua salah paham. Dengarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kepala Indra sudah cukup berbelas kasih. Hanya membuat keluarga Permana lenyap begitu saja. Jika aku yang mengurusnya, kalian tahu akibatnya. Oh, Sekretaris Maya, ini semua adalah perbuatan Anton Permana, si bajingan itu sendiri. Keluarga Permana sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Benarkah? Tapi mengapa dalam penyelidikanku, keluarga Permana sudah menyerang bisnis Kepala Indra? Ini. Berani melawan kami, Kepala Langit Raya? Tindakan seperti itu sudah cukup ringan bagi kalian. Aku menasihati kalian, jangan minta lebih lagi. Baik. Ya. Kenapa? Aku hanya ingin membuat Indra Prabowo bangkrut saja. Mengapa kalian begitu kejam pada keluarga Permanaku?
Anton Permana. Saya tidak terima. Kami ini, kota angkasa, salah satu dari 4 keluarga besar. Jika kami menghentakkan kaki, seluruh kota angkasa akan bergetar. Lalu kenapa saya harus merendahkan diri pada anak ingusan itu? Dia itu siapa? Chief. 4 keluarga besar? Apa kalian lupa dengan langit raya? Direktur Adi, kami tidak bermaksud begitu. Kepala Indra, bolehkah saya menangani keluarga Permana sesuai kehendak saya? Mereka berani menghina Anda. Saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Sekretaris Maya, Kepala Indra, dengarkan penjelasan saya. Semua ini adalah perbuatan Anton Permana, bajingan itu. Dia sendiri yang melakukannya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Permana kami. Anton Permana adalah putra Anda, kan? Benar. Meskipun ayah saya sudah meninggal, tapi jika saya melakukan kesalahan, ayah saya akan tanpa ragu membantu saya, bukan memilih untuk menyalahkan saya sebagai putranya. Anda, sebagai seorang ayah, memanjakan anak Anda. Anda, ketika terjadi masalah, Anda melemparkan semua tanggung jawab kepada anak Anda. Sungguh membuat saya muak. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Saya tidak peduli lagi. Saya mengerti, Kepala Indra. Hei, manajer, tolong pesankan saya ruang pribadi. Baiklah. Bapak Adi, wah, hari ini Anda benar-benar banyak membantu saya. Kepala Indra, Anda merendah? Saya juga tidak melakukan apa-apa. Ah, jangan begitu. Hari ini tidak ada Kepala Indra. Anggap saja saya karyawan baru. Indra, ya, kita minum sampai mabuk. Sampai mabuk. Sampai mabuk. Minum sampai mabuk. Maya Dewi, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kepala Indra, Anda sudah bangun? Tadi malam, Anda yang membawaku pulang, ya? Ya, saya yang membawamu pulang. Lalu kenapa kamu ada di tempat tidurku? Saya yang membawamu pulang. Lalu, kenapa kamu ada di ranjangku? Tadi malam aku juga sedikit mabuk. Setelah menempatkanmu, aku tidak sadar langsung berbaring. Kita tidak melakukan apa-apa, kan? Melakukan apa? Itu. Tunggu, jangan bergerak. Kepala Indra, Anda mimisan. Kamu pakai bajumu dulu. Kepala Indra, apa Anda jijik dengan bau alkohol di bajuku? Kamu, situasimu sekarang. Apa kamu tidak jelas? Seorang gadis tidak boleh sembarangan di depan pria memamerkan tubuhnya. Apa kamu tidak tahu? Bukan muhrim ya? Ayahku memang pernah mengajariku, tapi dia sudah meninggal sejak lama. Kamu belum pernah punya pacar. Gadis ini, kemampuan kerjanya sangat bagus, tapi pendidikan seksnya nol. Maya Dewi, ingat baik-baik. Mulai sekarang, kecuali pacarmu, kamu tidak boleh di depan siapapun melepas pakaian. Kalau begitu, Kepala Indra, apa Anda termasuk pacarku? Jadi, Kepala Indra, apakah dia pacarku? Kepala Indra, apakah dia pacarku? Apakah dia pacarku? Pacarku? Hei, kamu bercanda? Aku sudah punya pacar. Indra Prabowo, kamu sudah bangun? Gawat, gawat. Kenapa dia kembali sekarang? Kalau dia tahu kita berdua, aku pasti mati. Kepala Indra, apakah itu teman Anda di luar? Astaga, dia pacarku. Dia yang bisa melepas pakaian di depanmu. Sudah saatnya begini. Kamu masih memikirkan melepas pakaian? Cepat. Cari tempat sembunyi, jangan sampai dia melihatmu. Kenapa? Hah? Astaga, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat sembunyi. Kenapa kamu lambat sekali? Bangun terlambat, jadi sedikit lambat. Dasar pemalas. Makan ini.
Apa yang kamu lakukan? Aduh, panas sekali. Aku mengipasi diri. Cuaca begini kamu masih kepanasan? Jangan-jangan ginjalmu lemah? Apa-apaan? Pinggangku bagus, ginjalku bagus, badanku sehat. Aku tidak percaya. Mau diperiksa? Menyebalkan sekali. Ayo, cepat makan nasinya. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamar di atas terlalu berantakan. Belum dibereskan. Kalau begitu, aku akan membantumu membereskannya. Tunggu. Ada apa? Kamar di atas berantakan. Belum kubereskan. Kalau begitu, pas aku bantu bereskan. Ini kayak sarang. Kamu kenapa lagi? Ah, tidak. Kamar ini berantakan. Belum kubereskan. Aku cuma takut merusak citraku di matamu. Kamu sudah menyewa rumah dariku. 5 tahun. Apa aku tidak tahu sifat aslimu? Haha. Bukannya aku mau mengembalimu, tapi kamu pria dewasa harus belajar beres-beres rumah. Tahu? Lihat berantakannya, mana bisa nyaman tinggal begini? Ini. Ponsel ini. Ada apa dengan ponsel ini? Ah, ini aku. Ini seharusnya bukan ponselmu, kan? Ini dari mana? Ah. Aku membuatmu terkejut, ya? Ah. Ini kejutan yang kamu siapkan untukku, ya? Hadiah kecilku? Hahaha. Haha, betul. Begitulah. Oh, terima kasih. Ini pertama kalinya ada pria yang memberiku hadiah. Hanya satu ponsel saja. Bagimu itu satu ponsel, tapi bagiku tidak sama. Aku berangkat kerja. Ponsel. Gawat, Maya Dewi. Bagaimana Maya Dewi? Tapi itu ponselku. Ponselmu diambil pacarku. Tapi tenang saja, aku pasti akan mengambilnya kembali. Padahal semua jadwalku hari ini ada di sana. Aku izinkan kamu. Libur 1 hari. Mana bisa begitu? Aku sekretarismu. Mana ada kepala bekerja sementara sekretarisnya libur? Kamu? Bukankah kamu sekretarisku? Aku menyuruhmu istirahat. Jadi istirahatlah, mengerti? Baiklah. Hahaha, begitu dong. Kamu pulang saja dulu. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Baik. Ah, ada apa ini? Aku hanya bisa berdoa. Kasiska tidak melihat ponsel itu. Kalau tidak, pasti bocor. Halo? Teman sekelas lama, kamu tidak ingat aku? Siapa? Hai, aku Arif Wibowo, teman sebangkumu. Oh, Arif. Ada apa kamu mencariku? Begini, ketua kelas kita, Johan Wirawan, malam ini akan mengadakan reuni di Samudra Raya Bintang Langit. Apa kamu ada waktu? Aduh, waktuku agak sempit. Sepertinya tidak bisa datang. Aduh, kalau kamu luangkan waktu, pasti bisa, kan? Sudah ya, pukul 7 malam. Aduh, ini. Halo? Reuni? Teman-teman yang selama 4 tahun bahkan tidak pernah bicara 3 kalimat pun. Mengadakan reuni apa? Indra Prabowo, aku sudah menunggumu lama sekali. Aku Arif Wibowo. Apa kamu tidak ingat aku? Oh, maafkan aku. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Kamu ini, aduh. Ketua kelas sudah datang. Ayo kita naik bersama. Ayo. Pak Indra, duduklah. Hei. Apakah itu tempat dudukmu? Hei, apakah itu tempat dudukmu? Oh, apakah tempat ini sudah ada yang menempati? Agus, pelayan akan kesulitan menyajikan makanan di sini. Aku sengaja meminta Pak Indra duduk di sini. Itu tempat yang kusediakan untukmu. Tempat dudukmu. Itu.
Ah, sudah, tidak apa-apa. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Ketua kelas, kamu kaya raya. Aku dengar di Samudra Raya Bintang Langit makan sekat, setidaknya mulai dari 100.000. Bukan apa-apa, hanya membuka sebuah perusahaan kecil dengan nilai pasar beberapa juta saja. Beberapa juta masih bukan apa-apa. Ketua kelas, Anda terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong Indra Prabowo, selama sekolah, kamu yang paling sederhana. Sekarang setelah lulus, apa yang kamu lakukan? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Oh, jadi kamu hanya seorang pekerja. Cih, ternyata cuma seorang pekerja. Hahaha. Hei, Indra Prabowo. Apa kau tidak lihat kau menghalangi orang lain? Tidak punya sopan santun sama sekali. Manda datang. Cepat duduk. Sebenarnya yang paling sangat sederhana di kelas kita adalah Manda kita. Dia adalah putri kecil dari keluarga Suryo Kota Angkasa. Keluarga Suryo? Maksudmu, keluarga Suryo, yang salah satu dari 4 keluarga besar Kota Angkasa? Iya. Sekarang ada 3 keluarga besar. Lagi pula, statusku bukan apa-apa. Dibandingkan dengan orang yang dalam semalam membuat keluarga Permana menghilang, aku hanyalah orang biasa. Apa? Membuat keluarga Permana menghilang dalam semalam? Pasti itu toko besar, macam apa? Sepengetahuanku, sepertinya itu seseorang bernama Indra Prabowo. Indra Prabowo? Bukan Indra Prabowo, kita teman sekelas kan? Aku? Ketua kelas, kamu ini suka sekali bercanda. Indra Prabowo itu cuma pekerja. 3.000 rupiah sebulan saja sudah banyak baginya. Mungkin dia bahkan tak lebih baik dari pelayan keluarga Permana. Betul, tapi Indra Prabowo bisa punya nama yang sama dengannya. Itu sudah keberuntungan baginya. Cuma nama yang sama. Kalian ini keterlaluan, ya? Indra Prabowo itu ayahmu, ya? Kenapa kamu ikut campur? Kenapa buru-buru membelanya? Apa katamu brengsek? Apa katamu, brengsek? Mau berkelahi? Ayo. Ayo berkelahi. Aku tidak takut padamu, ayo. Sudah. Kita semua teman sekelas. Mari saling berdamai. Ngomong-ngomong Anda. Apakah itu kamu? Ah, apa? Apakah kamu yang menyerang keluarga Permana? Haha, kamu salah orang. Baiklah Manda, Indra Prabowo ini hanya seorang budak kerja. Kebetulan namanya sama saja. Ngomong-ngomong, Indra Prabowo, bagaimana kamu datang hari ini? Saya datang naik taksi. Hahaha. Ketua kelas, apa yang kubilang? Gembel seperti dia, mana mungkin bisa beli mobil? Iya, begitulah. Masih ada saja yang buru-buru membela majikannya. Sialan kau. Sudah. Meskipun Indra Prabowo ini tidak punya masa depan cerah, setidaknya dia masih muda. Muda? Bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk bosnya, begitu? Hahaha. Indra Prabowo, jangan marah ya. Semua orang hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ke toilet sebentar. Permisi ya. Aku ikut. Hanya seorang gembel. Kalau bukan karena ketua kelas, seumur hidupnya, dia tidak akan bisa masuk. Hahaha. Betul sekali. Tidak seperti ketua kelas kita yang muda dan sukses ini. Ketua kelas, jangan lupakan kami teman-teman sekelas lama ini. Gampang saja, panggil saja kalau ada apa-apa. Ketua kelas memang hebat. Keren sekali, ketua kelas. Bapak Prabowo. Hei, Manajer Wibowo, kamu terburu-buru sekali. Ada apa? Oh, saya dengar Bapak Prabowo, Anda mengadakan reuni di atas. Saya baru saja akan bersulang dengan Anda. Ah, tidak perlu. Mereka semua teman sekelas, dan mereka semua suka pamer. Lagi pula, saya tidak akrab dengan mereka. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan acara Bapak Prabowo? Hei, makanan cukup disajikan seperti biasa saja, karena kita teman sekelas. Biayanya akan saya tanggung. Saya mengerti Bapak Prabowo. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan. Maaf ya, sudah menyita waktu kalian. Kupikir kau terlalu malu untuk tinggal dan kabur. Beraninya kau masih kembali? Putri, kenapa kau bicara begitu? Indra, jangan dimasukkan ke hati ya. Putri juga tidak sengaja. Begini saja, makanannya sudah datang. Makanlah yang banyak. Lagi pula, ini pertama kalinya kau kesini. Tidak sepertiku yang sudah jadi langganan. Ah, lumayan saja. Menurutku makanan di sini agak tidak enak. Kau ini sombong sekali. Kalau bukan karena ketua kelas yang traktir, kau bahkan tidak punya hak untuk makan di sini.
Tapi, aku sudah datang ke hotel ini berkali-kali. Hahaha, dia sudah kesini berkali-kali. Kau, jangan-jangan kau kesini untuk mengemis? Hei, Agung Susanto, kau tidak bisa diam ya. Anjing itu mulai jaga tuannya lagi. Lihat kan? Cukup. Kalau kalian berdua bertengkar lagi, bertengkarlah di luar. Indra, aku minta maaf atas nama mereka. Aku bersulang untukmu. Hehe, minumnya tidak usah. Apa? Kau pikir aku, ketua kelas ini, tidak pantas minum denganmu? Oh, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Ketua kelas menawarimu minum itu memberimu muka. Jangan sampai kau tak tahu diuntung. Baiklah, kalau begitu sudah cukup. Itu baru benar. Agus, kau juga minta maaf pada Indra? Indra, aku bersulang untukmu. Oh, aku tahu. Sudah cukup. Hehe. Hei, jangan minum ini. Manda, aku bersulang untukmu. Aku tidak minum alkohol. Tidak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong, Manda. Kenapa pacarmu tidak datang? Aku tidak punya pacar. Wah, sayang sekali. Hei, kau suka pria seperti apa? Nanti aku akan bantu carikan. Aku suka yang seperti Indra Prabowo. Saya suka yang seperti Indra Prabowo. Manda pasti bicara tentang Indra Prabowo yang menghancurkan keluarga Permana itu kan? Betul, dan jangan panggil aku Manda. Kita tidak akrab. Aduh, aku sudah punya pacar. Jangan suka padaku. Indra Prabowo? Manda bicara tentang Indra Prabowo yang menghancurkan keluarga Permana. Apa hubungannya denganmu? Dia cuma gembel. Aku benar-benar tidak tahu wanita mana yang akan tertarik padamu. Pacarku tidak buta, kok. Dia juga sangat cantik. Aduh, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi jago sekali membual. Pacarmu cantik. Bawa keluar, tunjukkan pada kami semua. Aku akan membawanya, supaya kalian tidak bilang aku bohong. Halo, Kak Siska. Bisakah kamu datang ke Hotel Samudra Raya Bintang Langit? Indra Prabowo, kamu mabuk? Tidak, semua orang di kumpul teman mengajakku minum. Kalau begitu kamu tidak boleh minum seperti itu. Lihat, kamu bahkan tidak bisa bicara dengan lancar lagi. Aku tidak mabuk. Hei, bisakah kamu datang? Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Pacarku akan segera datang. Wah, aktingnya lumayan meyakinkan. Kelihatannya nyata. Pasti mahal bayar aktor-aktor ini. Putri Aditama dan kalian semua. Apa kalian harus menargetkannya seperti ini? Apa Indra Prabowo mengganggu kalian? Arif Wibowo, kenapa kamu galak sekali pada kami? Indra Prabowo sendiri tidak punya kemampuan dan kami tidak boleh membicarakannya? Pak Indra tidak punya kemampuan. Kalian semua hanya tahu membanding-bandingkan dan menjilat. Kalian bahkan tidak lebih baik darinya. Jelaskan padaku, siapa yang menjilat ketua kelas? Hei, aku tidak bilang kamu menjilat. Lihat dirimu, jelas-jelas ketua kelas suka Amanda Suryo. Apa dia pernah melihatmu dengan benar? Arif Wibowo, kamu mau mati? Arif Wibowo, jelaskan perkataanmu padaku. Maksudku, yaitu, dengar kamu dan ketua kelasmu. Amanda Suryo jelas-jelas suka Indra. Apa urusannya denganmu? Apa dia melihatmu? Dia bahkan tidak melihatmu, kan? Arif Wibowo, sebaiknya kau jelaskan padaku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Malu ya? Sudah berani terang-terangan? Membosankan. Manda, dengarkan aku. Pak Indra, bangun. Sudah kenyang, Pak Indra? Ibu Siska, Anda datang? Anda tidak memberitahu saya agar saya bisa menjamu Anda? Bangun, Pak Indra. Indra Prabowo, kamu baik-baik saja? Pak Indra, bangun. Ada wanita cantik mencarimu. Indra Prabowo? Jadi, pacar yang Indra Prabowo maksud adalah dia? Bangun. Hei, Kak Siska. Kenapa kamu di sini? Hei, kalian semua lihat, ini pacarku. Dia wanita tercantik di dunia. Kau bilang tidak mabuk? Jika lain kali begini lagi, aku tidak akan mengurusmu. Maafkan saya, semuanya. Aku akan membawa Indra Prabowo pergi dulu. Ibu Siska, apa Anda tidak ingat saya? Saya, Johan Wirawan, yang bicara kerjasama 2 hari lalu. Maaf ya, saya tidak bicara pekerjaan dulu. Ibu Siska, saat Indra Prabowo di sekolah, saya banyak membantunya. Bukankah tadi kau bilang Indra Prabowo itu pekerja miskin hina? Kenapa?
Sekarang mulai menjilat? Minggir. Hei, kurasa ini bukan kumpul teman, tapi ajang pamer. Aku pergi. Dia cuma pria matre saja. Aku pergi dulu. Aku antar kamu ya, sekalian bayar tagihan. Itu manajer Wibowo dari Samudra Raya Bintang Langit, kekayaannya tak terhingga. Ketua kelas, apakah Indra Prabowo juga kenal manajer Wibowo? Tidak mungkin. Manajer Wibowo? Ada apa? Manajer Wibowo saya mau bayar. Oh, tagihan kalian? Bapak Prabowo sudah membayarnya. Bapak Prabowo itu jangan-jangan Indra Prabowo, ya? Bapak Prabowo adalah ketua Dewan Direksi Hotel Samudra Raya Bintang Langit kami. Apa? Manajer Wibowo, apakah Bapak Prabowo yang Anda maksud ada hubungannya dengan keluarga Permana? Oh, beberapa hari lalu, ada seorang pemuda bermarga Jia datang menantang Bapak Prabowo kami. Tapi, oleh Bapak Prabowo kami, keluarganya sudah dihancurkan. Haha, kenapa kalian menanyakan ini? Bukan nama yang sama. Dia memang Indra Prabowo yang menghancurkan keluarga Permana. Tidak mungkin. Dia hanya budak kerja, tidak mungkin. Kau ini apa? Berani-beraninya bicara begitu tentang Bapak Prabowo? Bapak Prabowo, karena persahabatan kalian, tidak mau mempermasalahkan kalian. Tapi jangan samakan aku dengan Bapak Prabowo. Kalian harusnya bersyukur. Setelah menghina Bapak Prabowo, masih bisa berdiri di sini bicara denganku. Sekarang selagi aku belum marah, cepat aja. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Aku tahu dia bukan hanya seorang pekerja. Kalian semua menatapku kenapa? Mana aku tahu, dia sekuat itu dan masih pura-pura lemah. Apa aku salah? Aku ditipu olehnya. Aku tidak salah. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Aku tahu kamu tidak akan menghindariku begitu saja. Aku bahkan mengira ponsel ini adalah hadiah darimu. Ternyata ini milik orang lain. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Apa? Apa kamu benar-benar menyukai orang lain? Maya Dewi, Maya Dewi, jangan telanjang di depan pria lain. kalian sudah berhubungan? Bukan tidak boleh. Kamu tidak punya pengetahuan fisiologis. Sama sekali. Kamu... Tunggu nanti aku kenalkan pacarku padamu, biar dia mengajarimu hal-hal ini. Sekretaris apa? Dia hanya punya kemampuan kerja yang kuat. Sebenarnya dia seperti kertas putih. Hei, jangan telanjang di depanku, nanti Kasiska salah paham. Indra Prabowo? Indra Prabowo. Kepalaku sakit sekali. Tidak akan minum sebanyak ini lagi. Gawat. Bukankah ini ponsel Maya Dewi? Kenapa ada padaku? Aku ingat kemarin mengundang Kak Siska datang. Dia tidak mungkin melihat rahasiaku dan salah paham padaku, kan? Bagaimana ini? Apa aku harus bilang, kita hanya tidur semalam, tidak melakukan apa-apa? Tak ada yang percaya. Tidak bisa, aku harus ke perusahaan dulu. Hidup mati, aku harus menjelaskan semuanya pada Kak Siska. Maya Dewi dibawa pergi oleh seseorang bernama Siska Wijoyo. Kau yakin, orang itu bernama Siska Wijoyo? Benar, dia juga bilang, dia pacarmu mencari Maya Dewi untuk memastikan tentangmu. Hei, ada apa Indra? Habis, aku akan mati. Aku akan mati. Harem lagi panas. Harem? Kak Adi, aku tidak ada waktu menjelaskan sekarang. Aku keluar sebentar. Kalau ada apa-apa di perusahaan, kamu urus dulu. Aku pergi. Astaga. Harem Maya Dewi? Sialan, Indra ini benar-benar bajingan ya. Indra Prabowo, kenapa kamu datang? Kepala Indra, Kak Siska mengajakku membahas pendidikan seks. Semua ini demi
Anak ini cuma mengada-ada. Aku sudah tahu tentang kamu yang membohongiku. Bukan aku mau bilang ya, Indra Prabowo? Di matamu aku ini, wanita yang tidak mengerti apa-apa, begitu? Tidak. 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 Mana mungkin? Kak Siska di mataku. Itu selalu tampan menawan, wajah biasa. Kamu diam saja. Kak Siska, aku tidak sengaja tidak ingin memberitahumu. Hanya saja masalah itu benar-benar terlalu mudah disalahpahami. Kalau kamu mengambil kesempatan dan menyakiti Maya Dewi, maka kamu benar-benar sangat bejat. Kalau begitu, mana mungkin? Setelah kejadian itu, aku selalu menganggapnya seperti adik perempuan. Kepala Indra, aku adalah sekretarismu, bagaimana bisa aku menjadi adik perempuanmu? Aku lebih tua darimu. Apa yang aku bilang kamu, yaitu... Oh, aku tahu. Bapak Saputra berhutang budi padamu, tapi dia juga tidak bilang kamu tidak boleh menganggap Indra Prabowo sebagai kakak laki-laki kan? Betul juga. Jadi, dengarkan saja Indra Prabowo. Anggap saja dia kakak laki-lakimu. Kalau dia mengganggumu, beritahu aku, biar kulihat bagaimana aku akan menghajarnya. Astaga, mana mungkin? Indra Prabowo mana? Keluar dari sini. Keluar. Siapa kamu? Kamu yang menipu adikku, bajingan. Aku mengenalmu. Aku Bima Suryo, tuan muda ketiga dari keluarga Suryo Kota Angkasa. Amanda Suryo adalah adikku. Oh, aku ingat sekarang. Sudah ingat? Ah, bajingan, beraninya kau menipu adikku? Aku bahkan tidak terlalu mengenalnya. Bagaimana mungkin aku menipu adikmu? Beraninya kau bicara. Adikku, sejak kemarin pulang, terus menyebut namamu, tak nafsu makan, dan dia sendiri bilang kau menipunya. Kau bajingan, kau masih mau menyangkal? Wah, kau punya yang lain lagi? Ah, apa maksudmu lagi? Astaga, aku memang mengakui dia teman sekelasku. Tapi saat sekolah, aku tidak pernah bicara sepatah kata pun dengannya. Bagaimana mungkin aku menipu? Bajingan, kau sudah mempermainkan adikku, lalu tidak mau bertanggung jawab, begitu? Kau bajingan? Hei, jelaskan padaku. Jangan sampai aku menuntutmu atas fitnah. Tunggu. Katakan saja, bagaimana aku memakan adikmu? Adik, jangan takut. Keluarga Suryo kita sama sekali tidak akan membiarkanmu rugi. Kak, dia adalah orang yang membuat keluarga Permana menghilang. Haha. Apa katamu? Jika kau tidak ingin keluarga Suryo, kita ikut menghilang juga. Sebaiknya lepaskan dia sekarang. Hahaha. Prabowo, Bapak Prabowo, hahaha. Jika aku bilang semua ini hanya salah paham, kalian akan percaya? Aku tidak percaya omong kosongmu. Kebetulan adikmu datang. Sini, aku tanya padamu, bagaimana aku menipumu? Kenapa kau menyangkal? Hah? Tadi malam di hotel, kenapa kamu menyangkal identitasmu? Aku bukan. Apa yang kamu ingin aku akui? Aku tidak mau cari masalah. Aku ingin tenang menjadi anak orang kaya. Bukankah itu bagus? Aku suka kamu. Ayo kita menikah. Kamu lihat tidak? Adikmu ini otaknya bermasalah, ya? Jangan pedulikan kakakku. Kita bisa hari ini juga pergi mengurus surat nikah. Kamu bercanda? Aku sudah punya pacar, tahu. Aku tidak peduli. Aku peduli. Bagaimana bisa di sekolah aku tidak menyadari kalau kamu itu orang yang gila seperti ini? Aduh, sungguh. Hah? Pak Indra, kamu di mana? Aku di perusahaan pacarku. Pak Indra, aku mohon padamu, tolong aku. Arif Wibowo, kamu di mana? Aku di grup Adiasa, mereka membawaku. Halo. Ada yang tahu grup Adiasa? Aku sepertinya pernah dengar, itu BUMN Fortune 500. Langit Raya pernah mencatatnya. Wisnu Nugroho ada di perusahaan ini. Wisnu Nugroho? Wakil Presiden Direktur Langit Raya, dan juga atasan Anda. Tidak bisa memikirkan itu lagi. Aku harus segera pergi ke apa namanya itu. Perusahaan Yishuo itu. Hei, naik mobilku saja. Indra Prabowo. Bukan begitu. Aku sungguh tidak mengenalnya. Kami berdua benar-benar teman sekelas. Bukan itu maksudku. Pulanglah lebih awal. Ada apa sih? Kenapa buru-buru? Nanti juga kamu tahu. Pak Indra, tenang dulu. Sebenarnya ada apa? hari ini datang kerja, mereka bilang aku menggelapkan dana. 100 miliar penuh. Aku cuma seorang pekerja. Jangankan menggelapkan dana, bahkan jika aku mau, aku tidak berani menyentuh uang sebanyak itu. Gelar dana perusahaan secara pribadi, jumlah besar bisa dihitung seumur hidup. Apa? Pak Indra, aku tidak.
Aku benar-benar tidak menggelapkan dana. Tolong aku, tolong aku. Tenang saja, ada aku di sini. Aku sombong sekali. Indra Prabowo, ya? Apa kau benar-benar berpikir setelah menjadi kepala Langit Raya? Kau bisa berbuat sesukamu? Siapa kau? Saya, Arjun Nugroho. Kepala Indra, dia adalah putra tunggal Wisnu Nugroho. Bapak Nugroho, pasti ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Temanku, dia hanya seorang karyawan kecil. Tidak mungkin dia menggelapkan harta yang begitu besar. Ini tertulis jelas di sini, dan ada autograf temanmu Arif Wibowo. Lihatlah. Kepala Indra, itu benar. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Bukti jelas. Masih mau mengerti? Bapak Nugroho, Anda jangan terburu-buru. Belum tentu ada orang lain yang menggelapkan dana. Teman saya, dia hanya menandatangani dokumen. Sepertinya, Anda ingin melindunginya. Jika teman saya tidak bersalah, maka saya pasti akan mencari keadilan untuknya. Jabatan Kepala Langit Raya bukan untuk Anda main kuasa. Main kuasa? Saya tidak. Lalu, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Anda menutupi seorang penjahat yang menggelapkan dana publik dalam jumlah besar. Tidak juga. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelidiki masalah ini dengan seksama. Bukti jelas? Apalagi yang perlu diselidiki? Kalau begitu, Bapak Nugroho, mengapa Anda bersikeras memegang dokumen ini dan menolak permintaan penyelidikan kami? Maksud Anda mencurigai saya menggelapkan dana ini? Saya tidak berani meragukan Anda. Kami hanya ingin menyelidiki kembali masalah ini dengan benar. Indra Prabowo, beraninya kau. Ini grup Adiasa. Kapan giliranmu untuk ikut campur? Kepala Indra adalah kepala departemen di Langit Raya. Dia berhak berpartisipasi dan menyelidiki insiden ini. Oh. Kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa. Dia hanya seorang kepala kecil saja. Kan? Ayahku adalah bos langsungnya. Ayahku sudah setuju dengan hasil masalah ini. Bagaimana bisa seorang kepala sepertinya mengajukan keberatan? Indra Prabowo, kau ini apa? Itu juga urusanku dengan Direktur Wisnu. Kau tidak berhak ikut campur. Benarkah? Aku ingin mendengar apa pendapat Kepala Indra. Indra Prabowo kan? Tidak kusangka seorang kepala kecil yang baru menjabat kurang dari 1 bulan berani menganggap remeh diriku. Jika ini terus berlanjut, kau tidak akan menganggap remeh seluruh Langit Raya. Saya tidak pernah bermaksud menganggap remeh Anda. Hanya saja terkait insiden gelar dana ini, saya menyatakan keraguan, dan saya mengajukan penyelidikan ulang. Indra Prabowo, beraninya kamu. Aku wakil Direktur Langit Raya, kamu berani mempertanyakan hasil keputusan, apalagi yang tidak kamu takuti. Ada banyak hal yang tidak berani aku lakukan, tapi ini tidak termasuk. Indra Prabowo, kamu sekarang dipecat. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan Langit Raya. Direktur Wisnu, Anda tidak bisa begitu. Kepala Indra adalah Fandi Saputra yang secara pribadi menempatkannya di Langit Raya. Memangnya kenapa? Fandi Saputra hanyalah seorang sekretaris. Kalau dia berani, suruh dia datang menemuiku sendiri. Tebakanmu benar, memang aku. Kamu sekarang tidak punya posisi Kepala Langit Raya. Di depanku, tak lebih anjing. Dengan apa kamu mau melawanku? Pak Indra, maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Untuk apa minta maaf? Dulu, saat kamu membelaku dan berbicara untukku, tekanan yang kamu hadapi tidak lebih kecil dari ini. Tenang saja, selama kamu tidak bersalah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Apakah jika aku membantunya melunasi 100 miliar ini, masalah ini akan selesai? Selama kau bisa menutupi lubang 100 miliar itu, aku dan ayahku bisa mempertimbangkan untuk tidak menuntut pertanggungjawaban ini. Baik. 100 miliar ini, aku akan membayarnya untuknya. Kepala Indra, tidak bisa. Ini semua aset Anda. Bagaimana kau tahu? Terlihat saat aku mengurus syarat masukmu. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Pak Indra, kau tidak perlu ikut campur. Aku akan bertanggung jawab. Ini bukan salahmu. Apa yang kau akui? Baik. Dengan hasil seperti ini, apakah kalian puas? Indra Prabowo, bisakah kau lebih bodoh lagi? Hanya demi sampah ini, kau mengorbankan semua asetmu? Dia temanku. Sungguh teman yang baik. Jika kau bisa menambahkan 100 miliar ini, tanggung jawab si sampah ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, Indra Prabowo, 100 miliar yang ayahmu tinggalkan untukmu ini, jika hilang, kau akan jadi sampah. Apa kau masih yakin ingin melakukannya? Tidak usah banyak omong. Bajingan,
Aku akan turuti maumu. Wakil direkturku, kau langsung ribut mencopot jabatan cucuku. Apa kau sudah bertanya padaku? Kakek Bambang, Paman Fandi. Bagus, nak. Antara teman dan keuntungan, kau tetap memilih teman. Bagus. Aku tidak salah orang. Bambang Kusumo, apa kau juga akan menutupi mereka? Jangan bicara sekasar itu. Apa maksudmu menutupi? Indra Prabowo tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana bisa itu disebut menutupi? Kakek Bambang. Dia baru saja bilang padaku sendiri bahwa 100 miliar ini dia yang mencuri. Kau bohong. Apakah benar begitu? Pak Tua Bambang, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tadi hanya mengonfirmasi ulang bukti kepadanya. Bukti? Ini yang kau maksud? Betul sekali. Bukti dan saksi ada. Di sini ada juga autograf Arif Wibowo. Yang saya miliki. Kenapa tidak seperti ini? Bambang Kusumo, saya tahu kamu ingin melindungi cucu angkatmu. Tapi, pikirkan baik-baik. Kamu sebagai Presiden Direktur Langit Raya, memutar fakta, apa akibatnya? Kau masih tahu aku, Presiden Direktur Langit Raya? Tapi siapa yang memberimu hak dan nyali untuk bersikap kurang ajar di depanku? Wakil Direktur Utama Wisnu? Di matamu, apakah aku benar-benar Presiden Direktur? Pandi, tunjukkan bukti kepada mereka. Ayah, jumlah 100 miliar ini, bukankah terlalu besar? Jika ketahuan, meskipun ayah wakil direktur Langit Raya, ayah tidak akan bisa melindungi kita. Tenang saja, aku sudah menyiapkan semuanya. Nanti kamu suruh tumbal ini, menandatangani dokumen ini. Saat itu, dia tidak akan bisa mengelak, dan kita akan tenang saja. CCTV ini? Orang di ruang CCTV sudah aku ganti. Nanti, hapus saja video ini. Tidak ada yang akan tahu apa yang kita lakukan. Wakil Direktur Gu, tidak menyangka, kan? Video CCTV ini masih bisa dipulihkan. Ini semua dia. Ini semua dia yang menyuruhku. Dia, ini semua salahmu. Kau ini, berlaga apa? Presiden Direktur Prabowo, ini daftar karyawan baru. Taruh saja di sana. Besok aku lihat. Tapi orang-orang itu masih menunggu Anda. Kalau begitu, kamu saja. Dulu, saat pertama kali datang ke Langit Raya, Paman Fandi yang mengurusku. Sudah diputuskan, istriku masih menungguku di rumah untuk menemui kakek Bambang. Pak Tua Bambang. Tetua itu memang kekanak-kanakan. Kalau mau pensiun, bilang saja langsung. Tidak perlu membuat ujian segala. Sampai-sampai aku dulu, benar-benar mengira bisa menikmati hidup sebagai anak orang kaya. Sudah dulu, istriku masih menungguku di rumah. Urusan perusahaan kuserahkan padamu.